kan. Kali ini saya mau videokan cara instalasi ini selang pompa vakum ke fitting bawaan dari pompa vakumnya. Ini jadi paket pembelian laminating kita kan. Ini sudah termasuk selang sama fitting-fitting ini. Nah, di sini kita kasih tahu cara pasangnya. Teman-teman banyak yang bingung juga cara pasang selang ke sini, masukin ke sini. Terus ada juga yang diganti pakai selang ukuran 1/4. Alhasil oli dari dalam vakum ini kan bisa keluar masuk ke tabung laminating kan. Karena yang bawaan dari pompa ini sebenarnya sudah bagus, cuman kita harus akalin sedikit biar selang ini bisa masuk kan. Kalau diganti punya yang aftermarket, dia nggak ada filter olinya, jadi bahaya kan buat pemakaian untuk laminating ini kan. Ya menurut saya nggak apa-apa kita ribet sedikit. Ini bukan merusak ya kan, bukan kita rusak, cuman kita usahakan semaksimal mungkin biar selang itu terpasang dengan baik kan. Kalau ada dari teman-teman yang pengen ini modif cari fitting ukuran ini, kayaknya saya sendiri aja belum tahu kan ini ukuran berapa, jarang juga yang jual kan. Makanya kita akalin pakai gerinda. Nanti ini di gerinda dratnya ini biar selang ini bisa masuk. Oke kan, ini pompa vakum ini baru kan, ini belum kita kasih oli, nanti kita kasih oli ini kan. Ini olinya bawaan dari pompa vakumnya. Jadi buat pembelian laminating kita kan, ini selang yang dari kami. Nah, ini kan ada dua selang kan. Yang satu selang lurus, yang satunya selang cabang. Ini kita sampingkan dulu karena ini selang buat kompresor. Nah, ini adalah selang yang kita pakai buat selang vakumnya kan. Jadi posisinya nanti seperti ini. Nah, ini kan nggak masuk kan selangnya. Nanti ini kita akalin gimana caranya supaya bisa kepasang di sini secara maksimal. Ini kita copot dulu kan. Pakai kunci 14, kalau nggak ada kunci Inggris. Ini sekali lagi saya tekankan, jangan sayang-sayang kan ini gerinda ini, karena buat pencapaian yang maksimal buat instalasinya kita harus gerinda, buang ininya kan, buang dratnya ini supaya selangnya nanti bisa masuk ke sini. Oke kan, ini gerindanya kita pakai gerinda amplas kan, bukan gerinda potong. Jadi kalau teman-teman pakai gerinda potong nanti hasil ininya, hasil gerindanya ini nggak halus kan. Ya, ini cara gerindanya kan. Nah, ini kan sudah nggak ada dratnya kan. Ini udah bisa, nanti kita bakar sedikit ujungnya, ujung selang ini baru kita masukin. Ini cara buka ininya kan. Ini bisa dicopot, cuman kalau nggak tahu caranya cuma modal ditarik, ini keras kan. Jadi ini yang biru-biru ini kita tarik ke bawah, kita masukkan, terus bisa kita tarik selangnya. Nah, ini kita bakar ya kan.
Bakarnya nggak usah sampai ke tengah banget kan, ini cuma di ujung aja. Bentar aja, nggak usah sampai meleleh ya. Sambil diputar kan. Nah, kalau ada bagian yang kurang ini bisa kita bakar lagi biar supaya ujung selang ini mentok kan. Oke, kurang lebih seperti ini kan. Jadi kenapa saya paksakan pakai selang pakai fitting ini, maksudnya biar supaya kita ini kan. Jadi oli itu nggak masuk ke tabung laminating. Ini ada filter olinya kan. Ini ada filter olinya, sedangkan kalau kita pakai fitting aftermarket nggak ada filter olinya. Karena peruntukannya bukan buat pompa vakum kan. Jangan takut ini ngerusak kan kita, yang penting alat kita ini maksimal kan secara fungsi. Ini udah nggak perlu kita ikat, ini udah kuat kan. Oke kan, kalau udah gini kita pasang lagi. Jangan lupa pakai isolatif kan, full. Ini kita pakein isolatif biar pas dipasang di sini bener-bener kuat kan, nggak ada bocor. Ini kan. Ini lebih enak kan pakai kunci 14 kan, pakai kunci pas. Oke, udah ya kan. Ini sengaja saya kasih dua kan ininya. Barangkali teman-teman ada yang pasang ininya gagal, cara bakarnya jadi selang ini pendek, nanti susah kan. Ini kita kasih serepnya. Ini udah kan, ini kita tinggal pasang di sini. Terus yang ini ke laminating kan. Oke kan. Sekarang ini kan kita kasih olinya dulu karena pompa vakum masih baru. Jadi belum ada olinya kan. Nah, ini kita kasih oli sampai 1 garis di bawah tulisan MAK. Ini olinya bawaan dari pompa vakumnya kan. Cara masukin olinya dikit-dikit aja kan, nggak usah terlalu buru-buru karena indikator ini kan keisinya nggak langsung keisi dia. Dikit-dikit aja, nanti kelihatan di sini olinya bertambah. Jangan langsung dihabisin ya kan olinya. Nah, kalau dia udah mulai bertambah, mulai hati-hati kan, jangan sampai terlalu penuh kan. 1 garis di bawah tulisan MAK. Nah, oke kan, ini udah pas dia. Ini 1 garis di bawah tulisan MAK ya. Kita tutup lagi.
Nah ini udah beres kan, ini tinggal kita pasang di laminating kan. Oke. Nah ini posisi pompa vakumnya udah kita instalasi ya kan, maksudnya selang ini udah kita pasang di pompa vakum. Terus kita lanjut ke tahap berikutnya di bagian kompresornya kan. Ini kompresor sudah kita siapkan juga fittingnya. Nah ini jadi jangan salah ini ya kan, jangan salah paham, saya kasih fitting ini buat masuk ke kompresor kan, bukan buat ke pompa vakumnya, bukan. Ini buat di kompresor. Sebenarnya ini sekedar bonus saja, karena kadang kan kebetulan saya pakai yang M3 Angel, jadi selangnya 6 mili sama dengan selang laminatingnya kan. Jadi kita kasih aja biar teman-teman yang pakai bubble remover ini sama kayak punya saya, tinggal colok-colokin selang udah beres. Nah ini tampak dari belakang laminatingnya. Ini yang buat pompa vakum, lalu saya buat vakumnya, selang vakum. Ini buat selang kompresor. Pokoknya kita instalasi aja dulu. Ini kita pasang selangnya, nanti cara pasang di laminatingnya kita bikin videonya sedetail mungkin. Nah ini dicopot dulu aja fittingnya. Ini masuknya ke sini kan, ke bagian output kompresor. Nah kita pakainya ini di ini apa namanya, solatip. Kita kasih solatip biar nggak bocor. Nah usahakan yang rapi ya kan, jangan kayak saya. Ini mohon maaf dan video nggak saya konsep sama sekali, tempat juga masih berantakan, cuma niatnya intinya buat bikin video buat teman-teman, barangkali ada yang bingung bisa tonton video saya kan. Nggak usah kenceng-kenceng banget kan, yang penting kira-kira udah mantap, nggak bocor aja. Kok kita bikin kuat nanti dari sini patah dratnya. Nah oke kan, ini selang satu ini kita masukin ke sini ke kompresornya. Nah ini kan ada dua selang cabang, yang satu ini kita masukin ke soket kompresor, ini ada tulisannya. Terus yang satunya ke bubble remover. Nah yang kuat kan tekannya, dorong. Oke, terus yang selang dari pompa vakum ini yang kita pasang, ininya selangnya kita tancapkan sini di tulisan vakum. Usahakan kuat ya kan, kita dorong. Nah ini selangnya udah selesai kita instalasi. Sekarang tinggal ini kabel-kabelnya ini kan. Oke, kabel yang atas dulu ya kan. Ini yang atas ke listrik 220. Terus yang dari pompa vakum, ini kabel yang dari pompa vakum kita colokin ke sini, ke laminating vakum pump. Ini kita colok aja. Kalau udah, ini tinggal kita colok ke listrik yang atas ini, kita colok ke listrik. Terus di saklar ini vakumnya kita bikin on terus. Posisi saklar vakum kita bikin on karena ini saklarnya udah kita ambil alih dari laminating. Nah oke, sementara ini dulu kita videokan, nanti saya tata lagi. Ini sebagai gambaran aja buat teman-teman supaya nggak bingung instalasinya. Nanti kita tinggal rapikan sendiri. Nah ini kan setelah kita selesai instalasi, ini kita bereskan selang-selangnya. Pokoknya intinya agar bikin serapi mungkin. Jangan kayak saya berantakan kan, mejanya udah 4 bulanan lebih saya nggak garap HP. Lagian saya juga garapan TS nggak ada kan. Sebenarnya pengen banget bikin konten tentang repair LCD, cuman banyak banget yang udah saya tolakin kan garapan. Jadi cuma numpuk aja ini garapan
yang udah bulan-bulan kemarin, yang sebelum lebaran juga ada, nggak kepegang kan. Kita sibuk bikin ini buat teman-teman biar nggak nunggu lama. Oke, ini setelah instalasi ya kan. Jadi cukup mudah instalasinya kayak tadi kan. Nah, untuk pemakaiannya ini tombol powernya di sini kita on. Tunggu 5 detik kan. Setelah kita pencet on baru kita bisa operasikan. Nah, ini kan kita cuma butuh pencet satu tombol ini. Kita ibaratkan ini LCD ya kan yang mau kita repair. Kita taruh sini. Kita pencet. Nah, setelah kita pencet ini usahakan kita harus cepat tekan pintunya kan. Posisi tekan pintu di area sini. Ini jadi jempol 2 ini kita bikin kita sedikit tekan di daerah sini lah intinya, biar indikator vakum ini naik. Ini setelah kita pencet ini, yang pompa vakumnya ini otomatis hidup kan. Nah, dia langsung naik. Terus buat prosesnya tinggal kita tunggu aja sampai mesinnya mati, otomatis mati. Ini pompa vakum saya dari bawah. Ini juga kompresor sudah kita isi angin 90 PSI. Usahakan 90 PSI kan. Jangan ikutin teman-teman yang salah kaprah, dia isi angin sampai 100 PSI lebih. Kayak mau ini aja, pompa ban tronton aja kan. Kalau udah pakai laminating, kita angin 90 PSI itu udah cukup kan. Intinya satu tombol ini udah proses sampai mesin mati, kita biarkan. Hasilnya kita jamin 100% istimewa kan. Repair LCD, repair flash TS udah nggak was-was lagi takut double balik. Oh ya kan, ngomong-ngomong, alat laminating kita ini nomor 1 ya kan di Indonesia, baik dari produksinya, kita yang duluan produksi. Jadi teman-teman masih riset di rakitan bubble remover, kita udah bikin laminating kan, udah pakai rakitan kita sendiri, dan alhamdulillah udah ya hampir 4 tahun ini nggak ada kendala sama sekali. Dan penjualan laminating kita nomor 1 juga di Indonesia kan. Kita sempat kirim juga ke Malaysia satu unit, ke India juga ada. Ya, kendala di merek aja. Mungkin ini lagi proses ini kan, lagi proses hak paten. Sebentar lagi keluar. Doakan aja kan, moga-moga alat kita ini bisa go internasional kan. Oke, kita ulangin lagi ya kan. Ini kita pencet tombol start. Kita tekan pintu ini kan. Nah, kalau udah naik ini kita lepas. Oke, mantap ya kan. Ini mohon maafkan dari kita instalasi pompa vakum sampai pembuatan video saat ini, terakhir ini sampai selesai berisik kan. Soalnya ini saya di kampung kan, jadi banyak orang ngobrol, berisik kan. Mohon maaf, yang penting apa yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman semua bisa dimengerti ya kan. Ini instalasi udah beres, tinggal langsung aja kita gas garapan kita. Dan buat saat ini kan alat laminating rakitan kita ini masih nomor 1 di Indonesia, penjualan maupun dari kualitasnya kita jamin. Build quality-nya juga istimewa kan. Ini bukan kaleng-kaleng kan, rapi, catnya juga bagus, finishingnya halus. Garansi 1 tahun kan, istimewa pokoknya.
Oke Agan, kalau ada garapan nanti bisa saya videokan lagi buat ininya. Proses-proses repair LCD-nya bisa saya ambil video. Nah, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman buat instalasi alat dari kita. Sukses terus kan, jaga kesehatan. Assalamualaikum.